Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, guys, today we want to present our discussion about parametric statistics. Let me introduce our team. It's me, Regadini Saputra, as second speaker, and the first speaker is David Bahrul Hoir. Okay, the first speaker, David Bahrul Hoir, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, I will explain about the first topic. What is parametric statistic? Parametric statistic refer to the use of statistic tests or methods when the data being studied comes from a sample or population of people that is normally distributed. Parametric statistik mengacu pada penggunaan uji statistik atau metode ketika data yang dipelajari berasal dari sampel atau populasi orang yang berdistribusi normal. Maksud arti dari distribusi normal adalah distribusi yang paling banyak digunakan dalam berbagai analisis statistik dan sering menggunakan fungsi grafik simetris yang disebut bell curve atau kurva lonceng. Next. Rega. Ini aku itu slide. The next topic is inversial statistic. Inversial statistic is a branch of statistics that is very useful in the world of research. Its use is very vital and can determine the final result of a research. Inferential statistics are also types of statistics that focus on processing sample data so that they can make discussion or conclusion on the population. Statistik inversial adalah salah satu cabang dari statistik yang sangat bermanfaat dalam dunia penelitian. Penggunaannya merupakan hal yang sangat vital dan bisa menentukan hasil akhir dari sebuah riset. Statistik inversial juga jenis statistik yang fokus kepada pengolahan data sampel sehingga bisa mengambil keputusan atau kesimpulan pada populasi. Next, Rega. Difference between population and sample. Population is the entire number of subjects to be studied by a researcher. And sample is a part of the population that has a style similar to the population itself, are also called examples. The value obtained from this sample is called statistic. So, populasi merupakan seluruh jumlah dari subjek yang akan diteliti oleh seorang peneliti. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki gaya mirip dengan populasi itu sendiri. Sampel disebut juga contoh. Nilai yang diperoleh dari sampel inilah yang disebut dengan statistik. Jadi perbedaan antara populasi dan sampel yaitu
Kalau populasi dia keseluruhan subjek penelitian, sedangkan sampel itu sebagian dari populasi. Next, Rega. The next topic is statistical parametric function. Parametric statistic techniques based on assumption about the population to which the sample is drawn. In the test, it is assumed the population is normally distributed. The term parametric is used because in this test what is what is being tested in a parameter, namely the population average. Requires quantitative data with interval levels or ration taken from normally distributed population. Jadi statistik parametric function ini teknik-teknik statistik yang didasarkan atas asumsi mengenai populasi yang diambil sampelnya. Contoh, pada uji T diasumsikan populasi terdistribusi normal. Sebutan parametrik digunakan karena pada uji T ini yang diuji adalah parameter, yaitu rata-rata populasi. Membutuhkan data kuantitatif dengan level interval atau rasio yang diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Uji T ini atau t-test adalah analisis data secara parsial atau menunjukkan berapa banyak pengaruh verbal independent secara parsial terhadap verbal dependent. Tujuannya untuk melihat sejauh mana pengaruh secara parsial dari variabel bebas terhadap variabel terkait. Ada juga yang menggunakan ANOVA. ANOVA digunakan sebagai alat analisis untuk menguji hipotesis penelitian yang mana menilai adakah perbedaan rata antara kelompok. Okay, that is enough for me about explanation parametric statistic. The next presenter will be presented by Rega. Time is yours. Okay, thank you, Brother David. Okay, guys, now I will continue to explain. The next topic is parametric statistical analysis recruitment. In Indonesian language, we know as persyaratan analisis parametric statistik. The first is selected randomly. The second, homogeneous means that the data being compared is similar. It is necessary to test for homogeneity. Jadi data yang akan kita uji itu persyaratannya ketika kita menggunakan sebuah pragmatik statistik, itu datanya harus dipilih secara random atau acak. Kedua, data yang disajikan atau yang akan digunakan itu jenisnya normal, artinya data yang dihubungkan itu berbentuk garis linier. Selanjutnya adalah normal means the data connected from of linear. Itu yang saya jelasin tadi. Jadi datanya itu harus dihubungkan berbentuk linear. Part means that the line data has the same pair according the same subject. If one is not met, the requirement for correlation or regression analysis cannot be carried. Jadi pasangan untuk menggunakan statistik analisis ini harus dipasangkan seperti itu. Dan ini merupakan salah satu gambar uji T yang udah dijelasin oleh Saudara David. Kita lanjut ke selanjutnya.
data normality testing atau t-test product moment correlation 1. Nah, di sini kita bisa sama-sama melihat in statistic parameter necessary requirement, the data will be analyzed to be normal distribute. From this reason, it is necessary to test the normality of the data. Dalam statistik ini diperlukan data yang dianalisis harus berdistribusi normal. Karena di sini dijelasin lagi nih, data normality testing among other is by one test. The test descriptive hypothesis one sample. If the data is the form of interval and ratio. Jadi ketika kita menggunakan tes ini, kita harus ada sampel, di mana nanti untuk mencarinya kita ketemu rumus T di sini. Nah, T ini adalah calculate value. Nah, ini kan yang dicari. Terus X, min, mu 0. Nah, mu 0 ini biasanya hipotesis value-nya ini udah ditentuin. Jadi, asumsi yang dijelasin saudara David tadi sebelumnya kan, kalau kita melakukan menggunakan analisis menggunakan parametrik statistik ini kan ada sebuah asumsi. Nah, asumsi yang dimaksud di sini di mu-nya nih nanti nilainya tuh udah diketahui gitu untuk mencari nilai T-nya ini tadi. Terus S per akar N. Begitu juga data normality testing yang product moment correlation kedua. Correlation show the relationship between two or more variable and show the magnitude, strength, or weakness of the relationship between two variable. Menampilkan hubungan antara dua atau lebih variabel dan menampilkan magnitude, strength. Jadi untuk mencarinya itu yang di product correlation kedua ini kita bisa gunain formula atau rumus ini R. R itu kan di sini dijelasin adalah sebuah koefisien. N itu seperti tadi banyaknya data. Ini huruf M ke samping ini bacanya kalau tidak salah sigma XY min sigma X dikali titik ini maksudnya dikali XY. Nah, nanti turun lagi ketemunya seperti ini. Oke, next. Itu kalian bisa baca. Selanjutnya adalah conclusion-nya adalah statistical technique. Parametric statistik adalah statistical technique are based on assumption about the population being sample. Jadi parametrik statistik ini adalah sebuah teknik yang asumsinya menggunakan populasi menjadi sebuah sampel. Oke, terima kasih. Mungkin that's all about my explanation. Thanks. And if you any questions, can in chat box. Thank you. Buat teman-teman yang mau nanya, silakan tulis di chat box ya, atau langsung aja nanya. Oke, ada Desmalia. Raise your hand. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok A, saya ingin bertanya, how to choose a statistical test? Pardon, Desma. Your
question is how to choose a statistical test, correct? Yeah. Oh ya, That's correct. bagaimana memilih uji statistik ya? Oke. Oke, next. Vega, itu ada pertanyaan dari saudari Mae di chatbox. Ya. Vega. Ya, itu pertanyaan dari saudara Mai. Why does the normality test need to be done in the data analysis using the parametric method? Okay, I think once more. Just second question. Just two question. Oke, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Mae. Itu ada pertanyaan dari Abdul Aziz. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Mae ya. What does the data normality test need to be done in data analysis using the parametric method? Jadi saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Kenapa uji kenormalan data perlu dilakukan dalam analisis data menggunakan metode parametrik? Uji kenormalan data sebelum menggunakan statistik uji parametrik perlu dilakukan. Hal ini disebabkan karena statistik uji parametrik diturunkan dari sebaran normal. Tentu saja data yang akan dianalisis juga harus menyebar normal agar data yang dianalisis relevan dengan alatnya. Statistik uji parametrik atau disebut juga t-test. Namun apabila kita menggunakan statistik uji non-parametrik,
kita tidak perlu mempertimbangkan mengenai kenormalan data sama sekali. Contohnya saja kita mau menganalisis menggunakan tes T ini ya, uji T, statistik. Contohnya itu seperti kita mau menganalisis tentang berat badan. Misalkan berat badan ini program diet dari 5 orang wanita dari berat badan yang pertama sampai 3 bulan setelah awal diet tersebut. Jadi kita menganalisis menggunakan t-test. Jadi perlu Jadi kita tuh perlu menggunakan metode parametrik. Buat saudara Mae, bisa dimengerti? Okay, thank you, David. I got the point. Oke, Orwell. Mae. Oke, next pertanyaan dari saudari Nesma ya. Kayak mana sih memilih uji statistik? First, when we are trying to find a relation, that means we are looking for a correlation gitu. Jadi kita tuh pertama harus mencoba mencari hubungan hubungan ini yang dimaksud adalah korelasi gitu. Untuk digunakan statistik korelasi. Untuk apabila kita mencari ini ada perbedaan, selanjutnya kita juga harus menentukan apakah statistik yang kita uji ini bakal masuk ke statistik parametrik atau non-parametrik. Nah, secara umum apabila data yang dikumpulkan ini melalui jenis data berupa skor gitu atau nilai, maka data berupa atau skor itu kan nanti ada berskala gitu, interval. Nah, kalau itu menggunakan interval atau rasio, itu berarti nanti masuknya ke parametrik gitu. Nah, apabila menggunakan survei atau uji yang sampelnya di bawah 23, maka kemungkinan itu menggunakan statistik non-parametrik. Kedua jenis statistik ini bisa mampu gitu menjawab masalah kita. Nah, kebutuhan untuk menggunakan statistik terletak pada uji statistik mana yang kita anggap tepat. Jadi Desna, saya ulangin lagi, untuk kita menggunakan atau memilih uji statistik, kita harus mengkelompokkan dulu nih. Ini sesuai karakteristiknya masuk kemana gitu. Apakah masuk dia ke parametrik atau non-parametrik. Nah, kalau untuk yang masuk ke parametrik, tentunya ada sebuah skor atau nilai atau interval. Nah, apa sih interval itu? Kan mungkin bertanya-tanya kan. Interval itu adalah sebuah himpunan, di mana himpunan itu seingat saya biasanya itu berisi tentang bilangan real gitu. Misal dari 0 sampai 10 gitu bilangannya. Oke, bagaimana Saudari Desma, maaf. Saya paham. Desma, are you there? Ya, saya di sini. Ya, Dengar nggak sih? pertama kamu harus cari korelasi dulu, hubungan dulu. Itu Ya, apa? ya. Kedua, kamu kelompokin tuh masuk yang kemana gitu. Rega, audionya dinyalain dulu. Iya. Pertanyaan selanjutnya dari Abdul Aziz ya. Abdul Aziz. Pertanyaan adalah, if the number of sample is kurang dari sama dengan 30,
the test t-test and before using the normality test or not. Nah, so we have information about the value of population data. Then the appropriate method is the t-test. Jadi kalau populasi itu menggunakan uji T, tentu saja melakukan uji kenormalan dulu. Jika tidak menyebar normal, maka metode yang digunakan adalah non-pragmatik. Uji T digunakan untuk melakukan hipotesis terhadap rata-rata di mana peneliti atau analisis tidak memiliki informasi sama sekali mengenai ragam atau populasi. Ingat, bukan ragam sampel tapi ragam populasi. Kemudian uji T mengasumsikan bahwa data memiliki sebaran normal. Kalau jumlah sampel kurang dari 30 pakai uji T ya, dan sebelumnya pakai uji kenormalan enggak? Itu kan pertanyaan Abdul Aziz kan. Nah, yang saya pahami kalau kita dengan menggunakan uji T bukan dilihat dari banyaknya sampel, uji T digunakan melakukan hipotesis terhadap rata-rata di mana peneliti itu atau analisisnya itu biasanya tidak memiliki informasi sama sekali mengenai varians atau ragam dari populasi. Kemudian uji T mengasumsikan bahwa data memiliki sebaran normal. Jadi kalau kita memiliki informasi mengenai nilai dari ragam populasi itu nggak pakai uji T gitu. Bagaimana Saudari Abdul Aziz? Oke, Saudara Rega. Saudara Rega. Bagaimana teman-teman yang lain? Ada yang kurang paham? Jadi kalau kurang paham saya bagiin e-book sumber yang saya cari. Oke. Jika tidak ada pertanyaan lagi, I think enough. That's all about our explanation. Thanks for your kind attention. Kayaknya ini bentar lagi 1 menit lagi Zoom-nya bakal mati. Kita ke link yang kedua ya, karena Zoom saya nggak ada lisensi. Maaf, cuma 40 menit. Yaudah, ayo keluar dulu. Ya, maaf Mister ya, sorry. Kita itu Zoom-nya udah unlimited sebenarnya. Bisa disetting sampai 2 jam. Ya, E-learning kita. Tapi kita nggak ada akunnya gimana, Mister? Gimana caranya supaya sekelas itu bisa kalian buatin akunnya? Ya Bisa nggak katanya kira-kira? udah ada sih